mengasihi. Lagunya tadi sayang-sayang, mengasihi. Di sini yang saling menyayangi, tolong lihat satu sama lain. Oh, nggak lihat sebelahnya berarti tidak sayang. Ya, soal mengasihi. Kalau bicara mengasihi ada kata sayang, ada orang mengasihi karena orang itu berbuat baik, dia mengasihi katanya. Atau orang itu suka ngantar makanan ke rumahnya. Kalau di desa itu saya baru tahu kalau orang masak apa bisa cium baunya, weh harum ya masak apa, terus dikasih sama sebelahnya. Saya tuh kalau di desa itu kalau cium bau ikan asin, bau ikan asin, dipikir saya suka, saya cuma mau ngomong aja bener-bener dikasih ikan asin gitu. Kalau di desa itu kan dapurnya kan kadang terbuka, jadi semua orang bisa mencium baunya apa. Kalau udah dikata-katain gitu, masak apa yuk, kok harum ya? Oh pasti mereka kasih gitu. Kalau di Surabaya di sini enggak kan, masak apa? Potong aja gitu ya. Nah biasanya kan orang suka seperti itu. Apalagi kalau teman saya dulu bilang begini, saya itu sangat mengasihi, senang sama orang yang suka bercanda katanya. Katanya gini, dia pernah bercanda ke satu orang, tapi kok nggak lucu gitu. Akhirnya dia belajar untuk bercanda karena suatu kali ada teman cowok, dia tuh suka bercanda, terus tiba-tiba ada cewek yang lagi disukai di kelas ngomong gini, candaanmu tuh lo bikin sayang. Wah katanya, wah cewek ini suka yang suka bercanda. Minggu depannya dia belajar untuk, dulu belum ada internet, belajar bercanda itu nggak bisa belajar. Kalau sekarang kan ada stand up comedy kan, dulu nggak ada. Dia mungkin belajar dari Dono Kasino Intro, saya nggak tahu. Terus tiba-tiba dia bercanda, terus cewek itu bilang, wah candaanmu ini bikin sayang. Woi berbunga-bunga hatinya, bener sayang? Enggak, saya juga bercanda sayangnya. Jadi dia nggak benar-benar sayang ya. Tema ini dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Itu ayatnya. Ayat ini kita bisa lihat, kita baca sama-sama ya, sama-sama. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Disuruh saling mengasihi. Ini ayat di dalam Yohanes. Di dalam Yohanes ini kita bisa tahu bahwa yang pertama yang bisa kita lihat dalam ayat ini ada sebuah perintah. Perintah baru ini bicara tentang kualitas, bukan waktu. Jadi kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ayat ini ada tidak kata-kata seperti ini dalam perjanjian lama? Baca Alkitab tidak? Tidak, oke. Di dalam perjanjian lama, coba dibuka nanti ya, di dalam Imamat 19 ayat 18. Di dalam Imamat 19 ayat 18 dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Berarti ayat ini dari perjanjian lama sudah disampaikan oleh Tuhan. Ketika bicara perintah yang baru, di dalam Alkitab perjanjian baru tadi, kata yang namanya baru dipakai kata kainos. Di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata baru. Pertama neos. Makanya kan dari ke bahasa Inggris ini new ya. Neos sama kainos, tapi beda. Kalau neos gini. Besok siapa namanya nak? Siapa? Celo musik? Kok telo tuh bu? Selo, oke. Selo, misalnya putus sama pacarnya. Misal lo ya misal. Hari ini punya pacar baru, itu namanya neos. Kenapa? Pacarnya baru, beda sama kainos. Atau kemarin pakai motor bannya 1,5, hari ini beli motornya dengan ban 2, itu neos, baru. Jadi apa yang terbaru itu neos. Tapi dalam firman Allah tadi dikatakan bahwa ini perintah yang diberikan Tuhan
kepada kita perintah baru. Baru itu kainos, itu baru dalam hal kualitas, esensi, atau sifat. Misalnya seperti ini. Selo, dulu Selo anaknya suka ngomong kotor misalnya. Contoh loh nak ya, contoh. Besoknya dia berubah menjadi pribadi yang suka mengatakan yang baik, melakukan yang baik, suka memuji orang, tidak merendahkan orang. Itu namanya kainos, bukan neos, karena orangnya tetap sama. Begini loh, kalau hari ini dia punya rambut keriting, besok botak, kira-kira dia neos apa kainos? Ayo, masih tetap selo tidak? Hari ini dia keriting, besok dia botak, masih selo tidak? Bulan ini saya khotbah rambut pendek, bulan depan kalau saya botak, saya tetap sama tidak? Sama namanya, botaknya tidak ya. Nah, itu kalau dilihat rambutnya neos, tapi orangnya tidak neos, itu kainos. Di sini kita bisa tahu apa yang dimaksud oleh perintah Tuhan ini. Artinya gini, kita ini kan sudah tahu bahwa kita menjadi murid Kristus. Kita yang berubah adalah yang di dalam kita ini. Kita tetap orang yang mengaku sebagai Kristen, tetapi ada perubahan karena banyak orang mengaku sebagai Kristen nggak punya kainos ini tadi. Dia tidak mengerti yang namanya perintah baru ini tadi. Apa yang baru dalam dirinya? Nggak ada. Dia ikut Tuhan tetap aja sama. Dia ikut Tuhan tetap aja berantem di gereja. Sampai hosti perjamuan kudus aja rebutan. Kenapa? Loh kamu kok dapat ayatnya bagus, ayatmu nggak bagus. Ganti. Ada yang berantem begitu hanya karena pas dapat ayatnya menegur. Berjaga-jagalah pas dapat gitu. Loh kok pendeta ini sengaja singgung ya? Ya hostinya kan dibagi itu random. Bisa berantem tuh sama sebelahnya ganti. Kamu lebih jahat dari aku, kamu lebih pas pakai ini. Nah itu orang-orang yang belum diperbaharui hatinya. Jadi mereka tidak paham apa yang namanya perintah baru tadi ini, kainos. Jadi kainos ini perintah menjadi standar pengukurannya berubah total. Bukan lagi seperti kamu mengasihi seperti dirimu sendiri. Jadi gini, apa yang dimaksud oleh ayat ini adalah, biasanya kan kita paham, kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Kita pahamnya itu kan. Yang di dalam perjanjian baru ini, kainos, maksudnya gini, kasihilah sesamamu manusia seperti aku, Yesus Kristus, mengasihi kamu. Jadi gini, kalau ada orang menghina Anda, jangan balas dendam. Kenapa? Ingat Kristus. Berapa kali Anda menghina Kristus? Oh, saya nggak pernah hina Kristus. Betul. Anda berdosa. Anda menggunjingkan orang. Anda tidak jujur dalam banyak hal. Itu sudah menghina Tuhan. Tapi Tuhan masih memberikan Anda hidup berkat kita. Makanya tadi kita harus paham ya. Kita harus tahu diri sebagai orang-orang percaya. Kenapa? Kasih karunia Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Jadi yang dimaksud oleh firman Allah ini tadi kainos, ya sesuatu perintah baru ini adalah mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita. Kenapa Tuhan tidak kasih contoh lagi seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Banyak orang sekarang tidak mengasihi dirinya sendiri loh. Betul apa betul? Banyak orang tidak mengasihi. Contohnya kenapa? Banyak orang merokok sudah dibilangin itu merusak kesehatan. Masih aja merokok, saya nggak apa-apa. Beberapa waktu lalu ada yang sakit, saya nggak usah sebut lah, orang terdekat saya, masuk rumah sakit. Bukan karena dia merokok, tapi karena suaminya merokok. Paru-parunya penuh dengan dengan asap dan ada lendir. Oh ibu merokok ya? Enggak, suami saya. Nah dia kan perokok pasif. Suaminya berapa kali dibilangin jangan merokok. Dia bilang ya udah, lain kali saya merokok jauh-jauh. Tetap saja dia merokok. Kalau dia jauh-jauh emang di tempat dia merokok itu nggak ada manusia lain? Kan ada. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada perubahan total. Jadi banyak orang tidak mengasihi dirinya sendiri. Banyak orang kadang-kadang sudah melakukan sesuatu, terus dia bilang, aku nggak bisa, aku mesti begini. Karena kenapa? Dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Makanya Tuhan tidak lagi memberikan contoh seperti ini. Karena manusia, jangankan mengasihi orang, mengasihi dirinya sendiri dia enggak. Buktinya banyak orang makan tidur, nggak olahraga, mengasihi diri apa enggak itu?
Sampai kalau makanya ya biasanya kalau zaman dulu tuh umur 47 ke atas lah. Semua bunyi tulangnya ikrik, aduh, ikrik. Karena kan sudah encok. Sekarang umur 30, baru 30 berapa udah encok semua. Kenapa? Karena kurang gerak hidupnya. Jadi banyak orang tidak mengasihi dirinya sendiri. Ayat ini mengajarkan kita mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi kita. Jadi gini, contoh pemain musik. Anda bisa melihat bagaimana partitur yang sama, nada yang sama dimainkan oleh siapa mas yang biasa main keyboard itu? Boni. Boni, how are you today? Ya, jadi Mas Boni main lagu Sebab Kau Besar dengan partitur yang sama. Tiba-tiba ada maestro piano memainkan yang sama. Dengernya beda kan? Tapi yang dimainkan itu sama. Kenapa? Karena orang itu dia sudah maestro, sudah paling hebat dalam bermain keyboard. Bahkan kadang sampai tidak kelihatan jarinya yang mana itu ya. Bisa begini, begini, begini. Nah, itu karena bukan keahlian, kita bisa melihat bahwa ada sesuatu kainos yang dia lakukan dengan partitur tadi, dengan musik tadi itu, nada itu. Jadi misalnya Sebab Kau Besar, sama lagunya. Tapi karena pemainnya lebih bisa melakukan arrangement yang baru, kok dia kelihatan lebih hebat? Bukan. Tapi dia melakukan kainos dengan partitur lagu itu. Demikian juga dengan hidup kita. Selama ini mungkin nada yang kita pakai cuma ya nada biasa. Lakukan kainos dalam hidup kita. Apa itu? Mengasihi. Perintah baru ini mengasihi. Mengasihi ini sulit. Kenapa? Karena biasanya mengasihi itu selalu kita melihat apa yang orang lakukan baru kita mengasihi. Kan berkali-kali kita belajar ini. Jangan mengasihi karena orang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Tapi kasihilah orang lain dahulu. Makanya Yesus tadi katakan, mengasihi seperti aku mengasihi engkau. Saya bertanya, kita duluan mengasihi Tuhan apa Tuhan mengasihi kita? Tuhan mengasihi kita. Gak ada loh dari kita yang sempurna. Mau Anda pendeta cap apapun, tidak sempurna. Makanya kalau ada bilang, wah saya pindah gereja karena pendeta itu. Aduh, kamu mau pindah gereja manapun sama. Selama kita yang ada di dalam gereja mau membangun gereja itu, saya percaya bisa saling kerjasama kok. Kecuali loh ya, di dalam gereja itu ada perzinahan, ada lempar-lempar kursi, ya keluar dari situ. Itu mah bukan gereja lagi namanya. Tapi manusia itu punya kelemahan gitu loh. Jadi jangan di sana kita melihatnya. Kalau orang yang mengasihi, dia tidak fokus pada kelemahan orang. Tapi dia berpikir bagaimana untuk mengasihi. Ingat, Tuhan itu tidak pernah membenci kita. Dia membenci dosa. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah ini tadi yang harus kita pahami bahwa mengasihi tidak bicara bagaimana orang sudah melakukan sesuatu buat kita, baru kita mengasihi. Sekarang kita buat contoh yang paling dekat dalam hidup kita. Saya pernah bertanya di satu gereja. Saya bilang, Pak, Bapak mengasihi istri Bapak enggak? Terus dia, hah? Loh kok lah gitu? Ya, dia nggak ngomong tuh iya. Coba, kalau orang ditanya masih, hah? Kira-kira dia masih ragu-ragu gak sih? Anda mengasihi istri Anda, Pak? Dia lihat istrinya, hah? Saya bilang, Pak, Bapak dipaksa nikah ya sama istrinya? Enggak, Bu, katanya. Lalu terus kok hoa-hoa. Nah, karena begini, dia merasa bahwa istrinya ini bukan cerewet. Kalau istrinya ini kayak, kalau ngomong nggak nyambung katanya. Saya bilang, Pak, nggak ada hubungannya soal nyambung tidak nyambung. Buktinya Bapak sudah menikah berapa tahun, Pak? Punya anak 3. Anak pertamanya umur berapa? 27. Berarti Bapak sudah menikah 28 tahun. Nyambung aja tuh, Pak. Kok baru sekarang ngomong nggak nyambung? Bener gak sih? 27 tahun yang lalu kok nyambung? Kok punya anak 3? Sekarang ditanya nggak nyambung, Bu. Lalu, siapa tahu mungkin gara-gara dia stres lihat Bapak terus jadi nggak nyambung. Misalnya begitu. Terus saya tanya istrinya, Bu, Ibu mengasihi Bapak? Ha gitu toh. Kita bilangin gini ke bapaknya, Pak, begini Pak, kalau mau istri Bapak mengasihi Bapak, pura-puralah lain kali tinggalkan uang di dalam saku celana. Jadi ketika dia nyuci, dia mendapat hadiah, 50.000 gitu. Atau setidaknya 100.000 loh Pak tiap kali nyuci.
Bapak yang langsung ngomong ini, rugi laan. Loh Pak, kok sama istri rugi? Itu kejutan buat istri ketika rogo-rogo celana, ada duitnya. Daripada ketemu kertas utang bisa ngamuk. Utang apa ini? Berantem toh. Jadi tinggalkan di saku, berapa gitu. Jangan 2.000, nanti dikira istrinya tukang parkir ya, gak enak. Tukang parkir aja sekarang marah kalau dikasih 2.000. Woi, 5.000. Coba bisa lebih galak istrinya dari tukang parkir ya. Jadi kita harus melakukan sesuatu karena kita mengasihi terlebih dahulu. Ada orang yang paling sulit itu mengasihi mertuanya. Kenapa? Terus aku nggak suka sama mertua. Kamu suka sama anaknya, aku nggak suka sama emaknya sih. Terus pokoknya begini. Bagaimanapun saya beritahu, manusia tidak akan pernah cocok dengan manusia lain kalau dia tidak menyesuaikan diri. Karakter kita ini berbeda-beda. Semua antik, tapi mari kita menghargai keantikan masing-masing. Selama itu tidak mencelakakan. Kita selalu fokus pada, begini begitu. Nggak usah menilai orang lain. Kita tidak punya kapasitas menilai orang lain. Karena ketika kita dinilai tersinggung tidak? Tersinggung toh. Makanya jangan nilai orang lain. Saya pernah mengajarkan satu anak. Kan dipasang foto-foto guru sekolah minggunya. Dia coret mukanya guru sekolah minggunya terus dibolong-bolongi pakai pena gitu. Semua sampai bagi dia itu lucu. Nah terus setelah dia menggambar muka guru sekolah minggunya, maaf dia ngomong, ini kayak monster, ini kayak zombie, ini kayak, dia ngomong-ngomong gitu. Setelah itu, dia dimarahi, dia apa gitu, terus nggak boleh begini. Saya bilang sini, saya terapi anaknya, saya cari fotonya, saya print fotonya, saya taruh ada di box gitu. Saya panggil 2 anak ini, saya bilang sini. Apa yang saya lakukan dengan fotonya? Saya ambil pena, saya tusuk-tusuk, saya gambar seperti dia melakukannya pada gambar itu. Kemudian anaknya nangis, saya nggak marah loh. Anaknya nangis. Saya bilang, kamu nangis toh fotomu digini, kenapa? Ya kan nggak boleh begitulah. Kenapa kamu lakukan ke orang lain? Itu guru sekolah minggumu emang sudah melakukan apa? Nggak ada. Lalu terus kenapa kamu gituin fotonya? Jadi hari ini kalau Anda menilai orang lain buruk, kembalikan itu kepada diri Anda sendiri. Apa Anda sudah sempurna? Orang itu wis irang, welek, wendut, bantet. Coba dikembalikan buat Anda. Anda mau nggak digituin? Saya pernah waktu dulu dibilangin, tiang listrik, karena kebetulan mereka itu pendek-pendek. Padahal saya nggak tinggi-tinggi amat gitu loh. Tiang listrik, wis kurus, tiang listrik kurang gizi. Awalnya saya tersinggung. Wah, saya bilang kayaknya saya harus belajar juga menghina. Dasar pendek, kuntet, itu nangis. Terus ngomong ke guru, ini lo ngomong aku kuntet. Loh tadi ngomong aku tiang listrik. Terus gurunya bilang, yang duluan siapa? Dia bilang saya tiang listrik, kurus. Terus mereka dulu ada kutilang ya apa? Bagi orang sekarang itu kan enak dibilang kutilang atau kurus. Bagi zaman saya dulu itu penghinaan. Kenapa? Kurus itu kayak kurang gizi. Dia ngomong gitu. Saya merasa kok anak ini tiap hari bully ya. Gemes saya bilang, pendek kuntet. Nangis dia ke dia memang segini saya si pendek. Makanya saya bilang kalau udah pendek nggak usah hina yang tinggi, terima keadaanmu pendek, gitu loh. Nah dia nggak terima toh. Itu yang harus kita ingat dalam hidup kita kalau kita menghina orang lain. Kembalikan hinaan itu pada dirimu sendiri, terima apa enggak. Makanya kalau ada yang masak nggak enak, jangan ngomong nggak enak, coba Anda masak. Kalau aku masak ini enak, coba masak seperti yang resep lainnya. Karena pernah, saya ini kan tinggal di Padang dulu. Ada orang, dia masak rendang, tapi saya tidak tahu ternyata setelah ketemu dengan orang Surabaya, rendangnya masih warna kuning. Pertama-tama saya disuruh, makan rendang. Di rumah satu orang, kok rendang warnanya kuning? Ini gula yang kental kuahnya. Terus bagi mereka itu rendang. Saya, karena dari Padang, saya bilang, kok ini rendang? Tapi saya tidak menghina, saya makan, rasanya beda. Tiba-tiba, yang saya cerita, dia pas di Surabaya juga datang, yang pernah di Padang dengan saya, dia makan, yang masak ya Chinese Surabaya gitu. Dia bilang, loh ini bukan rendang, ini kalau rendang itu hitam begini gitu. Dalam hati, waduh kamu aja masak nggak bisa ngata-ngatain orang. Akhirnya yang punya, coba kamu kasih contoh masaknya. Nggak tahu dia, ya pokoknya hitam loh, pokoknya gimana menghitamkannya itu gimana.
Loh, ini bukan rendang loh. Rendang yang bagaimana itu seperti apa? Lah dia sendiri nggak bisa masak ya, dia sudah komplain orang. Jadi jangan katain orang dulu nggak bisa masak, Anda aja nggak bisa masak. Apalagi saya, berapa kali saya cerita, jangan suruh saya buat kue. Setiap kali saya buat kue, kuenya jadi lempar anjing, anjing mati. Kenapa keras? Nenek-nenek makan giginya yang coba. Saya pernah buat kue terlalu banyak pengembangnya sampai pahit. Ternyata kalau banyak pengembang pahit, ternyata tulisannya di sana gimana? Saya kasih semua satu apa itu baking soda ya itu ya. Itu kan pahit, harusnya 1 sendok teh. Saya kasih satu ini, benar-benar senang awal-awal, mekarnya minta, tapi kok gede amat, tiba-tiba kok mencut, tak makan, pahit, bunuh diri. Dan ternyata karena tidak tahu masak, makanya jangan komen kalau nggak enak. Ini kembalikan pada dirimu sendiri. Jadi yang pertama tadi, perintah baru ini bicara kualitas kita sebagai orang percaya, mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi. Ini bukan soal ketika kita mengasihi, kita memberikan waktu kita banyak di gereja, kita memberikan waktu kita banyak baca Alkitab, kita memberikan waktu kita banyak ikutan kegiatan-kegiatan rohani. Itu tidak akan membuktikan bahwa kita sudah dewasa dalam mengasihi. Jadi ini yang pertama ya. Yang kedua, ketika bicara kasih, ini bicara standar kasih yang berkorban. Jadi kalau kita sudah tahu ya di dalam Alkitab itu memakai kata agape atau agapau. Ya, standar kasih yang berkorbannya itu agapau atau agape, kasih yang digerakkan oleh kehendak dan komitmen, bukan sekedar emosi. Ini tadi yang saya katakan, kalau agape ini tidak ada yang membuat dia muncul karena sesuatu, tapi memang dari dalam hati dia muncul. Misalnya, saya mengasihi seseorang bukan karena dia baik kepada saya. Sepertinya saya sudah pernah bahas ini kapan lalu ya. Dan kemudian atau karena dia baik, karena dia ramah, saya juga baik, saya ramah. Agape tidak begitu, Anda baik, Anda tidak ramah, saya tetap mengasihi Anda, itu agape. Jadi agape itu kata kerjanya agapate dari akar kata agapau. Agape adalah kasih yang rela berkorban demi kebaikan orang lain. Jadi rela berkorban gini maksudnya. Ketika orang tersebut mungkin tidak layak menerimanya, Anda tetap mengasihi dia. Makanya ketika ada orang berbuat jahat kepada Anda tetap mengasihi dia. Kenapa Anda masih mau berdoa buat dia? Karena Anda punya agape. Ada orang yang terus menghina Anda, tapi Anda memberikan waktu untuk mendoakan dia. Anda punya agape. Beda sama filia atau eros. Filia itu persahabatan. Persahabatan juga bagus, tapi itu akan hilang ketika tidak ada agape di dalamnya. Ketika persahabatan itu tiba-tiba terjadi pertengkaran, itu bisa hilang. Kenapa? Karena tidak otentik dari dalam. Kalau eros itu romantisme. Ketika jatuh cinta, erosnya tinggi-tingginya. Ketika sudah putus, hina-menghina. Pernah melihat bagaimana seseorang yang sudah diputus oleh kekasihnya, dia ya sama seperti yang dilakukan anak ini, dia ambil pisau terus foto cowoknya, saya bilang, ini kok kayak psikopat ya, karena dia marah, terus keluar kata-kata makian. Lalu saya bilang seperti ini, loh kenapa putus? Ya soalnya ada perempuan lain. Dalam hati saya bilang, ya tentu dia ada perempuan lain, situ pegang pisau. Mungkin ya, kalau orang sudah mengekspresikan marahnya seperti itu mungkin sudah membuat takut kali cowoknya gitu loh. Nah tetapi kita harus tahu, dalam bahasa Yunani agape itu adalah kasih yang muncul dari kehendak dari dalam hati, bukan karena orang itu baik, tapi karena kita punya itu sebagaimana Kristus sudah mengajarkan kita mengasihi. Jadi seharusnya orang itu tidak layak, tapi kita tetap mengasihi. Kalau firman Allah katakan gini, apa yang dimiliki oleh Kristus itu agape, kenapa? Dia rela membayar harga yang mahal. Jadi ketika kita pun rela membayar harga terhadap seseorang, kita punya agape. Tapi ada banyak orang juga tidak layak mendapatkan kasih, tapi tetap dikasih. Itulah agape. Jadi kita bisa belajar dari sini. Kalau kasih yang diajarkan di dalam Yohanes tadi ini bicara bagaimana kita mau memberikan kasih itu bukan karena dia memberi dulu baru kita. Bahkan ketika dia tidak layak, kita tetap mengasihi.
Jadi kalau Anda melihat ada orang masuk di sungai, nggak bisa berenang, Anda tolong apa tidak? Anda pintar berenang misalnya, pasti Anda akan menolongnya atau tidak? Mati aja udah apa-apa, nggak ngurus ya gitu ya. Tapi akan lebih berbahaya ketika arus sungai itu sangat deras, orang ini tenggelam, Anda mau melompat dan menyelamatkannya. Ini agape. Kenapa? Itu kan ada arus. Jadi Anda rela menantang yang namanya maut, bahaya demi menyelamatkan orang. Itu agape. Tapi kalau tadi hanya di kolam renang, orangnya bisa berenang, Anda menyelamatkannya, Anda bisa berenang, itu masih biasa. Itu cara Anda menyelamatkan orang. Tapi agape dilihat bagaimana Anda rela berkorban, mempertaruhkan nyawa untuk menolong seseorang. Ini agape. Jadi kenapa kita bisa memahami bahwa apa yang dimaksud oleh Tuhan ini? Supaya kita tahu bahwa agape ini memberikan kasih kepada orang yang seharusnya pun tidak layak tetap kita berikan. Siapa yang tidak layak? Kita. Tapi kenapa Tuhan masih mau memberikannya kepada kita? Mengajarkan kita ini makna kasih. Agape. Makanya kalau kasih nama anaknya agape, bagus. Tapi jangan agapau. Nanti dipanggil bapau kan gak enak. Toh. Kan itu bahasanya agapau. Tapi kalau ampau boleh ya? Boleh. Boleh aja. Gak haram itu. Hah? Haram apa tidak ampau? Enggak ya? Halal ya? Halal. Ya. Ketika memang kita mengasihi orang yang tidak layak dikasihi, kita mengasihi itu agape. Orang jahat itu ada gunanya atau tidak? Enggak. Kalau orang terdekat Anda jahat, jangan katakan dia tidak berguna. Berguna loh. Berguna jadi contoh orang jahat. Jadi gini, kalau Anda bercerita, tahu nggak situ, jangan ikuti dia ya, dia jahat orangnya. Jadi kan dia contoh, sangat berguna sebagai contoh itu. Kalau nggak ada orang jahat, Anda mau jadikan contoh siapa? Buktinya Goliat. Kenapa namanya ditulis di Alkitab? Goliat jahat tidak? Tapi berguna nggak buat cerita? Berguna. Nah, jadi orang-orang yang jahat di sekitar Anda sangat berguna menjadi contoh. Makanya janganlah jadi orang jahat. Itu contohkan kepada anak-anak Anda ya. Nah, Goliat dituliskan, dia jahat. Ahab dituliskan, dia jahat. Siapa lagi yang jahat di Alkitab? Firaun. Gak punya Alkitab? Jangan-jangan ini semua baca Naruto. Oke, di perjanjian baru yang jahat siapa? Yudas Iskariot. Ananias dan Safira, betul. Kenapa tidak jujur? Bulan depan kamu saya kasih hadiah, nak. Ternyata kamu lebih rohani dari semua bapak-bapak ibu di sini. Siapa namanya? Amos. Nah, namanya nama nabi lagi. Amos, kita ketemu bulan depan kamu saya kasih hadiah. Pinter. Jadi kita harus tahu bahwa orang-orang jahat ini sangat berguna. Supaya memberikan kita kesabaran, supaya kita bisa bercermin, ternyata aku lebih baik dari dia, gitu. Dan sebagai contoh, lihat tuh jahat hidupnya begini, tapi bukan menghakimi. Jadi terkadang jangan komplain sama Tuhan, Tuhan kenapa hidupku dipenuhi dengan orang jahat, orang begini. Tenang, itu cara Tuhan untuk membentuk Anda menjadi orang yang punya agape. Kalau semua aman-aman saja Anda tidak akan dibentuk. Kita ini perlu dibentuk. Makanya kalau Anda nonton film The Shack, itu anaknya dibunuh, ada pedofilia, dia komplain sama Tuhan kan. Kenapa harus terjadi dengan anakku yang masih kecil? Kenapa orang jahat ini masih hidup? Kenapa orang jahat ini tidak ditemukan? Kenapa semua bertanya kenapa Tuhan tidak melakukan yang adil? Tuhan sudah melakukan yang adil. Memang manusia pada dasarnya adalah jahat kalau dia tidak memiliki agape. Nah, jadi kita harus tahu ya yang kedua. Yang ketiga di dalam Yohanes ini bukti otentik siapa kita. Makanya tadi di Yohanes dikatakan bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau kita disebut murid-murid Yesus, kita mengasihi. Siapa di sini murid Kristus? Angkat tangan. 1, 2, 3, cuma sedikit. Tuhan, engkau melihat yang bukan muridmu siapa? Atau memang belum mandi, takut. Firman Allah katakan mengasihi itu menunjukkan kalau kita ini murid Kristus. Saya beritahu ya, banyak orang tidak senang dengan saya, tapi saya tidak apa-apa, saya tetap aja senang sama orang itu. Kenapa? Dia tidak senang karena mungkin saya tegas dalam banyak hal. Bahkan karena menggembalakan beberapa gembala, jadi gembala dari gembala, mereka lebih tua dari saya, tetapi saya tegur kalau itu memang
tidak sesuai dengan aturan, ada yang tidak senang, berpikir bahwa oh, Bu Florin itu terlalu membela ini, terlalu begitu. Saya bukan membela manusia. Saya hanya sebegini. Ketika Anda berada di kumpulan hamba-hamba Tuhan, berarti kan kita menegaskan bahwa menjadi hamba Tuhan kita setidaknya harus bisa menjadi contoh dan teladan. Kalau kita nggak punya attitude, apa kata jemaat? Pendetanya aja nggak punya manner, nggak punya attitude, bagaimana kita jemaat bisa? Nah, ketika itu ditegur, nggak senang karena merasa, kok aku yang ditegur? Loh, masa yang ditegur yang tidak ngapa-ngapain? Justru Anda yang ngapa-ngapain yang ditegur. Jadi ketika orang tidak senang, jangan berpikir bahwa Anda tidak baik. Justru mungkin karena Anda sangat baik, orang jadi tidak senang. Jadi seperti ini, ketika bicara bukti otentik kita adalah murid-murid Kristus, kita punya kasih. Paulus tegas tidak? Mungkin kalau Paulus yang menggembalakan sekarang banyak tersinggung. Paulus itu to the point loh. Dikatakan bahwa hatinya lembut, tapi dia tegas dalam banyak hal. Petrus tegas tidak? Yesus tegas tidak? Waktu Yesus marah sama Petrus, Yesus panggil apa Petrus? Ular, beludak. Maaf ya, kalau tak bilangin, ular, marah nggak? Marah toh? Panggil ular. Emang melet-melet saya misalnya begitu ya. Kita bisa tersinggung. Tetapi kita harus melihat bahwa terkadang ada hal yang harus kita pahami. Menjadi murid Kristus ada otentiknya, ada tandanya. Pertama, yang paling otentik dari murid Kristus adalah mengasihi. Makanya di sini yang masih belum mengampuni orang yang menyakiti, mulai hari ini ambil komitmen mengampuni. Kalau Anda sudah mengampuni, ini tanda bahwa Anda murid Kristus. Ini tanda bahwa Anda yang memiliki kerajaan surga. Kalau Anda masih belum mengampuni, jangan berpikir bahwa Anda layak diampuni oleh Kristus. Jadi kalau ada yang masih sakit hati hari ini, sudah ya, dilepaskan sakit hatinya. Lepaskan pengampunan. Karena gini, damai sejahtera boleh datang dari dalam hati kita ketika kita sudah melepaskan rasa sakit itu. Percuma Anda mau simpan-simpan rasa sakit itu jadi sampah loh. Orang yang menyakiti Anda biasa-biasa aja hidupnya, tambah makmur aja, tambah gemuk aja. Dulu 50 kilo, tiba-tiba 90 kilo. Sekarang kenapa? Dia makan-makan aja hidupnya. Dia nggak ngurusi Anda. Nah makanya kenapa Anda harus menyimpan rasa sakit hati? Dia yang menyakiti Anda hidupnya biasa-biasa saja. Jadi hari ini kalau kita mau belajar tentang kasih Allah, mari kita lihat di dalam bahasa Yunani tadi, di dalam ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu. Makanya saya pernah bilang kan, orang Kediri itu suka makan tahu. Makanya semua serba tahu. Firman Allah mengatakan demikian semua orang akan tahu. Kata Yunaninya adalah no santai. Ya, ginosko atau gnosontai itu artinya tahu. Gnosontai itu bentuk masa depan dari ginosko. Tahu ini bukan pengetahuan sekedar informasi. Misalnya, tahu nggak rumahnya Pak David di mana? Tahu misalnya. Itu informasi. Tahu nggak siapa presiden sekarang? Tahu, itu informasi. Tahu tidak nomor teleponnya Bu Florin? Nggak tahu. Itu informasi. Tidak tahu. Misalnya, itu contoh ya. Contoh. Tapi tahu yang dimaksud oleh firman Allah, ginosko atau gnosontai ini artinya pengalaman, pengamatan langsung dan realita. Gini, ketika saya bilang tahu Prabowo, tahu, pernah ketemu? Nggak pernah lah, kok tahu? Itu kan cuma tahu. Benar kan? Anda tidak pernah ketemu, kok tahu kalau dia presiden ya? Karena Anda lihat di TV, itu informasi. Tapi ketika ibu dekat sama siapa? Ya contohnya ibu dengan saya dekat gitu ya. Misalnya ditanya, ibu tahu nggak Florin? Tahu saya. Nah, tahunya ini bukan informasi, kenapa? Dia tahu misalnya contoh saya suka makan apa. Dia tahu kalau saya tidur mungkin kayak ulet bulu misalnya gitu. Pokoknya dia tahu semua karena sudah hidup dengan saya, pengalaman. Jadi sama seperti murid-murid Yesus yang sudah menghabiskan waktu dengan Yesus. Mereka tahu kebiasaannya, mereka tahu kesukaannya. Jadi bukan sekedar tahu. Jadi supaya orang akan tahu. Jadi begini, bagaimana orang di luar sana tahu siapa kita? Dari buah yang kita hasilkan. Dari cara kita bicara loh orang bisa tahu.
Orang Kristen kok ngomongnya begitu. Dari cara kita memperlakukan orang lain, dari situ kita ditahu orang. Kenapa? Mereka mengalami bagaimana Anda memperlakukan mereka. Mereka mendengar bagaimana Anda berbicara. Ini yang namanya tadi ginosko atau gnosontai. Jadi semua orang tahu. Hari ini kalau Anda pakai salib, orang mungkin tahu Anda Kristen, tapi sekedar karena itu tanda salib. Tapi bagaimana orang bisa tahu Anda benar-benar Kristen setelah dia mengalami dekat dengan Anda, dia tahu, oh orangnya begini kok, oh orangnya begitu. Ini yang namanya yang ginosko. Semua orang tahu. Jadi kalau firman Allah katakan biar semua orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus, maka tunjukkan itu. Dari cara berbicara, dari cara kita memperlakukan orang lain. Tapi bukan berarti semua nanti pulang dari sini semua jadi putri Solo. Hai, apa kabar? Salam. Tidak begitu. Bukan cara ngomongnya begitu. Kalau Anda biasa sapa teman, hei, Nandi. Saya kalau di awal-awal di Surabaya, ini ngamuk atau gimana? Ternyata nanya mau kemana gitu. Bahasa Jawanya Surabaya ini kan beda sama yang dari Solo gitu ya. Nah, tetapi bukan itu. Yang saya maksud adalah bagaimana kita ini bisa menunjukkan kalau kita punya agape. Jadi hari ini 3 poin ini kita bisa belajar bahwa sebenarnya apa yang diminta oleh Yohanes ini adalah kita menunjukkan kalau kita adalah murid Kristus. Mengasihi mereka yang tidak layak dikasihi. Membayar harga buat mereka yang tidak layak mendapatkan. Dari sini kita bisa tahu bahwa kasih menjadi orang Kristen ini, makanya kan setiap kali Natal selalu temanya kasih, kasih, kasih. Karena memang itu yang diajarkan Kristus kepada kita. Hari ini kalau ada orang yang terus menyakiti Anda, milikilah kasih. Jangan marah-marah kalau lihat Instagram, ada yang mau gereja, bubarkan gereja, nggak usah marah-marah. Doakan saja. Memang agama ini begini, nggak usah ngurusi toh. Bukan agamanya yang jahat, orangnya yang jahat. Kadang-kadang kita satu orang yang berlaku jahat terus tiba-tiba satu keluarga kita salahkan. Misalnya gini loh, ada seorang bapak punya anak 7. Jangan saya anak nomor 7. Anak nomor 5 misalnya, jahatnya minta ampun. Yang disalahkan satu keluarga toh. Kan kasihan keluarga lainnya. Nah seperti itu juga ketika kita melihat sebuah kejadian, ada satu yang jahat, ada satu dengan agama ini, jangan salahkan seluruh agamanya. Tapi pribadinya, karena saya percaya Tuhan mengasihi semua orang, amin. Jadi dari sini Kristus mengajarkan kita bahwa mengasihi itu bicara bagaimana kita bisa menunjukkan diri kita punya agape. 3 hal ini sebenarnya sederhana ketika kita bicara mengasihi. Selama kita bisa menunjukkan buah bagaimana kita menjadi murid-murid Kristus. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.